Selamat pagi, siang, sore untuk Bapak Tegar. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang ini 88 Rising. Bisa di next. Ya, untuk kita dari member grup 5 ini ada Laurentius Bima Rakasiwi, lalu ada Evan Pandu, ada saya sendiri Martin Chandra, ada Edmund, dan ada Hilarius Titan Angger. Bisa di next. Ya, untuk yang pertama ini kita akan membahas tentang pestle analysis. Pestle analysis kan ada politik, ekonomi, sosial, teknologi, legal, dan environment. Nah, untuk yang politik ini, 88 Rising ini, regulasi industri musik. Perusahaan harus memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan industri musik yang berlaku di berbagai negara. Peraturan ini dapat mencakup hal-hal seperti hak cipta, distribusi digital, dan lisensi musik. Yang kedua ada faktor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi. Kondisi ekonomi global dan nasional dapat mempengaruhi daya beli audiens potensial. Ketika ekonomi tumbuh, orang-orang cenderung memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan, termasuk untuk hiburan seperti musik. Selanjutnya ada pasar streaming musik. Pasar streaming musik terus berkembang dan menjadi penggerak utama pendapatan industri musik. Perusahaan harus memastikan bahwa mereka memiliki strategi yang efektif untuk menjangkau audiens di platform streaming musik. Selanjutnya ada faktor sosial. Selera dan preferensi musik terus berubah, terutama di kalangan usia muda. Perusahaan perlu mengikuti tren ini untuk tetap relevan dengan audiensnya. Selanjutnya ada multikulturalisme, fokus pada representasi budaya dan multikulturalisme dapat menarik audiens yang lebih luas. Perusahaan dapat melakukannya dengan menandatangani artis dari berbagai latar belakang atau dengan memproduksi musik yang mencerminkan beragam budaya. Selanjutnya ada faktor teknologi. Yang pertama ada perubahan teknologi musik. Teknologi produksi musik dan distribusi digital terus berkembang. Perusahaan perlu berinvestasi dengan teknologi terbaru untuk tetap kompetitif. Selanjutnya ada platform streaming. Platform streaming digital dan platform media sosial adalah kunci untuk menjangkau audiens yang lebih besar. Perusahaan perlu aktif di platform-platform ini untuk mempromosikan musik mereka. Selanjutnya ada faktor lingkungan. Pengaruh perubahan iklim. Faktor-faktor lingkungan dan perubahan iklim dapat mempengaruhi perencanaan acara live dan tur konser. Perusahaan perlu mempertimbangkan hal seperti cuaca dan potensi bencana alam saat merencanakan acara. Yang terakhir ada faktor hukum. Hak cipta dan lisensi musik. Perusahaan perlu mematuhi peraturan hak cipta dan lisensi musik yang berlaku di berbagai yurisdiksi. Peraturan ini melindungi hak pencipta dan artis musik. Yang terakhir, kontrak dengan artis. Aspek hukum dari kontrak dengan artis dan kemitraan dengan merek perlu dikelola dengan cermat. Perusahaan perlu memastikan bahwa mereka memiliki kontrak yang kuat untuk melindungi kepentingan mereka. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bisa di next. Baik, kita masuk ke dalam SCK pada 88 Racing itu, tapi sebelum itu kita harus tahu profil perusahaannya. 88 Racing adalah perusahaan musik asal Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 2015 oleh Sean Miyashiro dan Jason Ma. Nah, perusahaan ini tuh digambarkan sebagai label rekaman, perusahaan pemasaran, produksi video, dan manajemen hybrida. Nah, pada tahun 2022 yang lalu, 7 tahun setelah peluncurannya, 88 Racing telah mengukir ceruk tersendiri dalam industri musik sebagai penentu Asia keren. Nah, bagi penonton internasional juga. Mendapatkan daya tarik di Amerika Serikat dan sekitarnya, dan telah bekerja dengan beberapa artis juga artis-artis Asia paling sukses ya, contohnya seperti Rich Brian, Nicky, Jackson Wang, dan The Boys dan lainnya. Nah, dari situ kita bisa lihat SCKA-nya. Nah, situation S-nya. 88 Racing adalah perusahaan manajemen hybrid, label rekam, produksi video, dan pemasaran. Nah, itu yang didirikan oleh Sean Miyashiro
Nah, perusahaan ini berfokus pada mempromosikan musik dan budaya Asia kepada penonton internasional. Nah, yang tadi sudah saya sebutkan dalam situasi yang sedang dijalankan, yaitu pada tahun 2002 silam telah mengundang dan menjalin kontrak beberapa artis Asia yang populer seperti tadi Rich Brian, Hyper Brothers, Joji dan lainnya. Nah, untuk complication-nya, 88 Racing itu menghadapi pertanyaan strategis tentang langkah pertumbuhan selanjutnya. Nah, perusahaan ini itu harus memutuskan apakah tetap menjadi pemain khusus dengan citra merek yang unik atau mendiversifikasi genre musik dan target audiensnya untuk meningkatkan skala bisnisnya. Nah, dari situasi dan complication yang sudah ada itu terdapat 3 pertanyaan yang muncul. Yang pertama itu, bagaimana sih perkembangan industri musik global, khususnya dalam konteks pendapatan dari rekaman musik dan streaming. Terus pertanyaan yang kedua yaitu, siapa saja pemain utama dalam industri rekaman global, dan bagaimana distribusi musik digital didominasi oleh mereka. Nah, untuk pertanyaan ketiga itu, bagaimana 88 Racing itu memposisikan dirinya dalam industri musik dan apa saja langkah-langkah pertumbuhan selanjutnya yang sebaiknya yang diambil oleh 88 Racing tersebut. Nah, dari ketiga pertanyaan yang muncul itu terdapat 3 juga answer atau jawaban yang sudah ada. Yang pertama yaitu industri musik global mengalami pertumbuhan pesat. Nah, terutama melalui pendapatan dari streaming berlangganan berbayar. Nah, pada tahun 2021 silam, pendapatan rekaman musik global mencapai sekitar 25,9 miliar USD. Nah, dengan streaming menyumbang 65% dari pendapatan tersebut. Nah, untuk jawaban dari pertanyaan yang kedua yaitu seperti Universal, Sony, dan Warner adalah 3 perusahaan rekaman terkemuka dengan total pangsa pasar sekitar 69%. Nah, mereka juga itu mendominasi distribusi musik digital di Amerika Serikat. Nah, untuk jawaban yang dari pertanyaan ketiga yaitu 88 Racing telah berhasil membangun citra merek Asia keren. Nah, perusahaan ini telah berhasil menembus pasar Amerika Serikat dan sekitarnya, tapi masih memiliki potensi untuk tumbuh lebih besar. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, ini selanjutnya ada analisis video dari 88 Racing. Yang pertama, artis yang dimiliki 88 Racing menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan industri musik global, terutama karena keunikan yang mereka miliki. Artis yang dimiliki 88 Racing memiliki value tersendiri dengan budaya Asia yang mereka bawakan. Mereka juga memiliki kelangkaan yang sulit ditiru oleh pesaingnya, seperti rap Asia yang mereka bawakan. Selain itu, manajemen juga berhasil mengembangkan artisnya dengan berbagai strategi promosi. Next. Selanjutnya, strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang digunakan 88 Racing terbilang cerdik, seperti produksi video dan promosi media. Strategi ini membantu mereka menjangkau audiens global dan membangun merek yang kuat. Strategi pemasaran yang cerdik ini memberikan value tersendiri bagi 88 Racing karena strategi ini sangat berhasil digunakan. Next. Nah, yang terakhir, manajemen. Dengan kemampuan dan jaringan yang dimiliki Mishiro, 88 Racing bisa mendapatkan investor yang berkolaborasi dengan brand besar. Hal ini cukup sulit ditiru oleh manajemen lain karena tidak semua manajemen memiliki leader yang memiliki jaringan dan kemampuan sehebat Mishiro. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Porter 5 Force. Bisa di next slide. Yang pertama itu ada ancaman dari pesaing dalam industri atau biasa disebut rivalry among existing competitor. Industri musik
88 Rising memiliki pesaing yang cukup besar seperti label rekaman besar seperti Sony, Universal, dan Warner. Akan tetapi 88 Rising berhasil menonjol dengan menawarkan niche pasar yang unik, yaitu berfokus pada seniman Asia dan Asia Amerika. Yang kedua itu ada ancaman dari produk atau jasa pengganti, atau biasa disebut trade of substitute. Penggunaan platform digital dan jejaring sosial online semakin membuat musik dapat diakses kapanpun dan dimanapun oleh para penggemar di seluruh dunia. Bisa di next slide. Baik, yang ketiga yaitu negosiasi kekuatan pembeli atau biasa disebut bargaining power of buyer. Rich Brian yang direkrut 88 Rising berawal dari seorang YouTuber Jakarta, sekarang telah menjadi rapper Asia pertama bergenre hip hop, iTunes, dan menjadi artis Indonesia pertama yang memiliki 10 juta pendengar per bulan di Spotify. Dan yang keempat yaitu negosiasi kekuatan pemasok atau biasa disebut bargaining power of supplier. Keunggulan dari 88 Rising yaitu dapat menarik bakat-bakat yang mungkin kurang diakui oleh label rekaman besar. Oleh karena itu, rap Asia jadi ciri khas 88 Rising. Dalam membangun citra mereknya telah selaras dengan pemahaman anak muda Amerika tentang hip hop yang keren dan individualis. Namun seiring berjalannya waktu, 88 Rising daftar artisnya telah merambah ke genre musik lain dan menunjukkan banyak hal yang menjanjikan. Bisa di next slide. Dan yang terakhir yaitu ancaman dari masuknya pesaing baru atau biasa disebut trade of new entrants. Pada tahun 2021, 3 perusahaan rekaman besar satu persatu meluncurkan sublabel yang melayani berbagai segmen pasar. Seperti Universal meluncurkan struktur multilabel, Sony meluncurkan Off-Mute, Warner meluncurkan Asiatic Record. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, berikutnya ada Gantt chart 88 Rising. Di kuartal 1 di tahun 2024, 88 Rising itu perlu melakukan diversifikasi produknya. 88 Rising perlu mengidentifikasi genre musik baru yang berkembang atau menarik perhatian audiens target. Kemudian di kuartal kedua, 88 Rising perlu menentukan konsep project musik baru sehingga depannya dia bisa meluncurkan project musik baru yang bisa memenuhi permintaan pasar. Kemudian di kuartal ketiga di tahun 2024, 88 Rising perlu melakukan kolaborasi. Kolaborasi di sini bisa dilakukan dengan artis-artis Asia baru atau dengan platform-platform streaming online. Kemudian di kuartal keempat, 88 Rising perlu melakukan evaluasi perkembangan. Evaluasi perkembangan ini guna untuk mengevaluasi proyek-proyek yang telah dilakukan selama 1 tahun ini. Kemudian di tahun 2025, di kuartal pertama, 88 Rising perlu melakukan penguatan citra merek. Di sini mengembangkan self-branding yang konsisten dengan cara pemasaran melalui media sosial yang disertai dengan streaming yang berkala. Kemudian di kuartal kedua di tahun 2025, 88 Rising perlu melakukan perencanaan tur. Perencanaan tur ini dilakukan untuk melaksanakan rencana proyek yang sebelumnya sudah direncanakan. Kemudian di kuartal ketiga, 88 Rising perlu melakukan optimalisasi operasional. Di sini 88 Rising perlu mengoptimalkan proses produksi dan menerapkan teknologi yang baru. Kemudian di kuartal keempat di tahun 2025, 88 Rising perlu melakukan pengembangan talenta. Pengembangan talenta ini bisa dilakukan dengan pelatihan dan pengembangan tim internal 88 Rising supaya bisa menerapkan strategi yang maksimal. Kemudian di kuartal keempat, kemudian di tahun 2026, di kuartal pertama, 88 Rising perlu melakukan launching project musik terbaru. Setelah menentukan konsep project musik dan berkolaborasi dengan musisi, 88 Rising perlu melakukan launching project baru tersebut. Kemudian di kuartal selanjutnya, 88 Rising perlu melakukan evaluasi perkembangan lagi.
Setelah itu di kuartal selanjutnya, Active Racing perlu melakukan perencanaan tur untuk memperluas ke berbagai wilayah. Kemudian di kuartal selanjutnya, Active Racing perlu melakukan promosi tur. Setelah melakukan promosi tur, di kuartal selanjutnya Active Racing perlu melakukan tur itu sendiri. Kemudian setelah melakukan tur di kuartal terakhir, Active Racing perlu melakukan evaluasi selama periode 3 tahun ini berjalan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.